Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatahlah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin Bapak Haji Sudirman Fakih Mudo dan seluruh jajaran pengurus, guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taklim ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah henti-hentinya kita memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik juga hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pagi hari ini. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, kita mampu hadir duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka beribadah. Mudah-mudahan ini semua tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat diringi salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya, dan juga mudah-mudahan salawat yang selalu kita bacakan kelak yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita lanjutkan ta'lim kita yang pada kesempatan pagi hari ini sudah memasuki ayat ke-38 dari surat Al-Baqarah, dari surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keluarga Imran, keutamaan daripada keluarga Imran. Pada ayat ini diceritakan pula tentang keluarga daripada Nabi Zakaria. Diceritakan tentang keluarga daripada Nabi Zakaria, karena memang Nabi Zakaria ini masih satu keturunan dengan keluarga Imran. Karena memang juga di antara keduanya itu terjadi hubungan yang sangat erat dalam rangka mengemukakan keutamaan daripada keluarga Imran yang banyak keturunannya menjadi nabi-nabi. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika, di sanalah. Maksudnya ketika Nabi Zakaria melihat bahwa istrinya Nabi Zakaria itu telah berusia lanjut, telah sangat tua, maka ketika Nabi Zakaria melihat kemuliaan dan martabat daripada orang yang diasuhnya kemarin, yaitu Siti Maryam, dengan martabat yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Zakaria itu timbul keinginan, atau timbullah keinginan daripada Nabi Zakaria itu untuk mempunyai seorang anak seperti Siti Maryam yang begitu mulia di hadapan Allah. Tapi tatkala Nabi Zakaria melihat istrinya sudah sangat lanjut usia, da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria pun tidak pernah putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberi anak, diberi keturunan. Berdoa terus, tidak pernah henti Nabi Zakaria. Da'a Zakaria rabbah, maka Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah henti-hentinya dan tidak pernah putus asa meskipun istrinya sudah tua. Ketika Nabi Zakaria berdoa memasuki mihrab, mihrab ini tempat Siti Maryam terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan berdoa oleh Nabi Zakaria.
Ketika tengah malam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi dan petang beliau berdoa kepada Allah. Terus tidak pernah henti-hentinya karena saking inginnya punya anak tuh seperti Siti Maryam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah henti. Artinya ini pun menjadi contoh buat kita bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar memohon kepada Allah. Dan jangan pernah ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita iringi hari-hari kita dengan dosa. Dan ini janji Allah, pasti aku akan beri, kata Allah. Apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Rabbi habli, ya Tuhanku, kata Nabi Zakaria, berikanlah aku dari sisimu, milladunka, dari sisimu, zurriyatan, keturunan, thayyibah, yang baik. Satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria, minta diberi keturunan yang baik. Itu niat yang tulus dari seorang nabi. Niat yang tulus yang muncul dari seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, ingin punya keturunan, tapi keturunan yang baik-baik. Ini banyak kita lihat di sana sini, ada saja keturunan yang kagak baik. Mungkin ketika awal mau mintanya, mau punya anaknya, kagak minta kepada Allah, minta keturunan yang baik. Bikin udah. Kagak baca doa, nggak minta kepada Allah keturunan yang baik-baik. Ya jadinya kayak begitu. Lihat nih silsilah keluarga Imran itu semua keturunannya keturunan dari orang-orang mulia, keturunan dari orang-orang baik. Ya, sebelum atau ada keinginan punya anak, sebelum dimulai membuat anak itu dimohonkan doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan ada adabnya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar punya anak yang soleh itu ya begitu, doa dulu. Ya. Baca Yasin dulu biar anaknya jadi anak soleh. Baca surat Kulhu, Falak, Binas, dan lain sebagainya. Kelamaan Ustaz katanya. Ya kalau memang ingin punya keluarga yang soleh, ya keturunan yang soleh, ya begitu. Ini contohnya Nabi Zakaria itu berdoa tidak pernah henti-hentinya kepada Allah, minta diberikan keturunan yang baik, zurriyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Setelah Nabi Zakaria berdoa, lalu doanya benar-benar diserahkan sudah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ikhtiar telah dilakukan. Karena ikhtiar telah dilakukannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria di akhir ayat ini? Innaka antas sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau as-sami', maha mendengar. Allah maha mendengar apa yang ada di dalam hati kita. Tidak kita ucapkan pun tuh apa yang ingin kita katakan, hanya di dalam hati Allah tahu. Tapi kita mah kalau berbuat buruk
ingin berbicara buruk kepada seseorang, biar orangnya kagak tahu, di dalam hati aja. Orang memang nggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu dan mencatat amal yang kita lakukan. Awas, hati-hati itu, ya. Jangan punya satu niat keburukan di dalam hati kita, karena orang boleh jadi tidak tahu, tapi Allah tahu. Meskipun apa yang ada di dalam hati kita, ucapan yang akan kita ucapkan itu buruk, apalagi diucapin di depan orangnya lagi. Bisa berantem kita, bisa berantem. Nah, terjadilah permusuhan kayak begitu. Itu dilarang oleh agama. Innaka, sesungguhnya engkau, as-sami, maha mendengar. Artinya maha mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh orang yang memintanya. Ad-du'a, doa, permohonan, itu doa. Orang yang memintanya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar. Ini kadang-kadang kita berdoa, doa kagak khusyuk, doa sambil tengok tengok, doa sambil main-main. Bagaimana doa mau dikabulkan? Doanya kagak serius. Coba kalau doanya serius, ya, pasti dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab ketika berdoa, mengucapkan hamdalah, memuji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus memuji Allah, lalu membaca sholawat kepada Rasulullah, karena doa tidak akan dikabulkan Allah. Kata Rasulullah, doa tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala orang yang berdoa itu tidak membaca sholawat kepada Rasulullah. Wasilahnya lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kita panjatkan doa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah ketika berdoa, mintanya bukan kepada Allah. Banyak orang yang salah kaprah ketika berziarah kubur. Berziarah kubur, mintanya kepada orang yang sudah dikubur, bukan kepada Allah. Kita ziarah mah hanya menjadi wasilah saja. Ketika berada di tempat orang yang soleh, orang yang dimuliakan Allah, itulah tempat-tempat yang baik. Berdoa meminta kepada Allah. Wasilahnya kita sedang berada di tempat orang yang dimuliakan oleh Allah. Lihat orang bermunajat di Masjid Nabawi, ada satu tempat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya Raudhah min Riyadil Jannahnya Allah. Berdesak-desakan, berduyun-duyun, ngantri demi berdoa, minta doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana adanya itu? Di Raudhah, tempat yang paling baik itu. Di Raudhah berdoa itu. Mahal biayanya mau ke Raudhah itu, cuma pengen berdoa 30 juta lebih, cuma pengen berdoa di Raudhah. Sampai Raudhah doanya kagak khusyuk. Sampai Raudhah doanya kagak khusyuk, cuma selfie aja di Raudhah. Saya sedang berdoa di Raudhah. Pagi ini saya sedang berada di Raudhah. Cuma begitu aja. Orang-orang berdoa dia selfie sana, selfie sini doang. Allahu Akbar, rugi. Ya, apalagi tidak melaksanakan sholat sunnah di Raudhah. Itu tempat yang diidam-idamkan, orang pingin datang semua ke situ. Di mana itu? Di dekat
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dimuliakan Allah dan doanya tidak pernah terhalang. Oh, kita pergi ke tempat-tempat orang yang dimuliakan, para ulama, para kiai, para wali, kita datangi, kita ziarah, bukan minta kepada para wali, para kiai, kita menziarah, mendoakan. Mumpung ada di tempat yang baik, orang yang dimuliakan Allah, ya kita berdoa di situ. Mintanya tetap kepada Allah. Awas jangan sampai salah. Nah ini, dan Allah mendengar doa yang kita panjatkan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة. Lalu ketika Nabi Zakaria berdoa, selesai berdoa beliau berdiri dipanggil oleh malaikat. Fanadatul malaikah, dipanggil oleh malaikat Jibril. Wa huwa qa'imun, dan Nabi Zakaria pun berdiri. Selesai mengerjakan salat, yusalli fil mihrab, salatnya di mihrab. Anna, dikasih kabar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Annallaha yubashshiruka, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubashshiruka, memberikan kabar gembira untukmu. Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan seorang anak untukmu, yaitu anak laki-laki, bi Yahya, dengan nama Yahya. Nabi Zakaria punya keturunan namanya Yahya, dan Yahya ini menjadi seorang nabi pula, Nabi Yahya. Nabi Yahya ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Zakaria bahwa dia akan menjadi musaddiqan bi kalimatin minallah, bahwa Nabi Yahya itu yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya membenarkan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Nabi Isa, bahwa dia adalah ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyidan, dan menjadi panutan, menjadi ikutan, menjadi pemimpin yang sangat luar biasa Nabi Yahya itu. Wa hasura, dan mampu menahan hawa nafsu. Wa nabiyan pula, dan menjadi seorang nabi. Minas solihin. Nah, di akhir ayat ini lihat minas solihin, dari keturunan orang-orang yang soleh, dari keturunan orang-orang yang soleh. Jadi silsilahnya terus turun temurun orang-orang yang soleh. Lihat para ulama, para kiai, keturunannya pasti aja ada yang jadi kiai, entah anaknya, beberapa orang anak kiai besar di Bekasi namanya Kiai Nur Ali.
seluruh anak laki-lakinya menjadi kiai. Seluruh anak laki-lakinya menjadi kiai. Dan beberapa kiai yang lain pun, ulama yang lain pun, Kiai Maimun Zubair, beberapa anaknya itu jadi kiai. Luar biasa tuh. Keturunan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala menjadi keturunan yang soleh-soleh, ya kayak begitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang tua mereka pun berdoa yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keturunan yang soleh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan yang soleh. Nah, Nabi Zakaria itu mempunyai anak, diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Nabi Yahya. Wa hasura, mampu menahan hawa nafsu. Wa nabiyan, dan menjadi seorang nabi. Minas shalihin, dari golongan atau keturunan orang-orang yang soleh. Bahkan menurut satu riwayat bahwa Nabi Yahya itu tidak pernah berbuat atau melakukan kesalahan sedikit pun, dan tidak ada keinginan untuk melakukan kesalahan sedikit pun. Ketika dia diajak untuk berbuat maksiat pun dia menolak, tidak mau diajak untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menolak. Ini Nabi Yahya yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala sebagai keturunan dari Nabi Zakaria. Dia adalah orang yang akan membenarkan bukti-bukti nyata firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah diceritakan sebelumnya oleh Allah, menjadi salah satu bukti nyata yang membenarkan cerita itu, dan menjadi pemimpin besar, menjadi panutan, bahkan akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi. Lalu ketika kabar itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Zakaria tentang akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang laki-laki, apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir. Masya Allah. Minum dulu, minum. Kata Nabi Zakaria, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Nabi Zakaria berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li, betapa aku akan mempunyai anak, li gulamun, sedangkan aku ini sudah tua. Di dalam tafsir ini, usia Nabi Zakaria itu dijelaskan kurang lebih 120 tahun. Kemarin tetangga saya usianya 104 tahun. Badannya udah kagak lempeng lagi, udah belok begini, saking apanya? Saking sepuhnya. Nah, ini Nabi Zakaria
usianya sudah 120 tahun. Nabi Zakaria berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, apa mungkin aku akan mendapatkan anak? Waqad, sedangkan aku sudah sangat tua. Waqad balaghaniyal kibaru, sedangkan aku sudah sangat tua." Ini pikiran yang ada di benak manusia, selalu dihinggapi dengan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi berbeda dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Di pandangan manusia tidak mungkin, di pandangan Allah pasti mungkin kalau Allah menghendaki. Atau sebaliknya, di pandangan manusia mungkin, belum tentu di pandangan Allah mungkin terjadi. Kayak begitu. Kalau Allah menghendaki. Lalu kemudian kata Nabi Zakaria, wa mraati akirun, dan istriku pun seorang yang mandul dan sudah tua lagi. Ya, udah tua, mandul lagi, kata Nabi Zakaria. Apa mungkin punya anak? Usianya daripada istri Nabi Zakaria, usianya adalah 98 tahun. 98 tahun. Terus berada di dalam ketidakyakinan tuh Nabi Zakaria. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada Nabi Zakaria melalui malaikat Jibril. Dikatakan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Zakaria apa? Qala kadzalikallah. Allah berfirman, dan firman Allah Subhanahu wa taala ini pun disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Zakaria. Enggak usah khawatir wahai Zakaria, kadzalika, demikianlah Allah menciptakan seorang anak laki-laki dari seorang laki-laki dan seorang istri yang sudah sangat tua. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria, dan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika Allah, demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak laki-laki. Yaf'alu ma yasha. Lihat di akhir ayat ini, yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apa yang Dia kehendakinya. Ketika Allah menghendaki, maka sesuatu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, sesuatu itu pun tidak dikabulkan oleh Allah. Lihat, ada beberapa caranya dan asbabnya Nabi Zakaria itu ingin punya anak itu. Ikhtiarnya luar biasa tuh kepada Allah. Bangun malam berdoa kepada Allah, tidak pernah henti-hentinya memohon kepada Allah, dan memohonnya sangat, ya Allah, saya ingin punya keturunan, dan keturunan yang saya inginkan itu soleh semuanya, agar dapat menjadi generasi penerus untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah menghendaki itu doa yang dikabulkan. Karena doanya orang yang ingin mempunyai anak itu benar-benar tidak luput daripada perbuatan baik yang dia lakukan dan tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabulkan Allah. Jadi setelah dia berdoa lalu kemudian doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria bingung juga tuh awalnya. Tapi kata Allah, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Diberi kabar Nabi Zakaria, nggak usah khawatir, pasti Allah jaga, Allah lindungi, Allah beri kekuatan kalau Allah sudah menghendaki. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi ij'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Qala, masih penasaran nih Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alli, berilah aku suatu ayatan, tanda, suatu ciri bahwa istriku itu akan mempunyai seorang anak. Minta cirinya apa? Begitulah kurang lebih itu, bahwa istriku akan punya anak, sedangkan istriku usianya sudah tua, mandul lagi, 98 tahun, mana mungkin. Kalau memang itu benar-benar akan engkau berikan seorang anak, aku minta cirinya wahai Allah. Kayak begitu tuh. Qala ayatuka alla tukalliman nas. Allah berfirman kepadanya, ayatuka alla tukalliman nas, tandanya atau cirinya adalah alla tukalliman nas, bahwa kamu tidak akan berbicara dengan manusia, bahwa kamu tidak boleh bercakap-cakap dengan manusia. Tapi kalau berzikir kepada Allah mah boleh, silakan, kapan saja. Cirinya kamu tidak boleh berbicara dengan, tidak dapat berbicara dengan manusia. Kalau berzikir kepada Allah mah boleh, silahkan, kapan saja, sebagai suatu ungkapan syukur yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama salasata ayyamin, 3 hari kagak boleh ngomong sama orang, Bu. Gak boleh berbicara dengan orang lain selama 3 hari 3 malam di sini. Illa ramza, kata Allah, kecuali dengan bahasa isyarat. Wazkur rabbaka katsira, selama 3 hari itu kata Allah, wazkur rabbaka katsira, sebutlah atau zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, wasabbih, dan bertasbihlah kepada Allah. Tuh lihat keturunan baik-baik mah, 3 hari kagak boleh ngomong sama orang, disuruh ngapain? Zikir kepada Allah siang malam, kagak berhenti-berhenti, disuruh sebanyak-banyaknya tuh selama 3 hari.
Ini kita kalau punya hajat atau punya keinginan sesuatu, kayaknya kalau 3 hari kagak ngomong ke orang, lalu zikir sebanyak-banyaknya, kayaknya tembus Pak Haji. Kayaknya tembus kayaknya hajat kita. Apalagi sebulan kagak ngomong ke orang, zikir selama-lamanya sebulan, kayaknya hajat kita tembus itu, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama tiga hari. Bil asyiyyi wal ibkar, disuruh bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Di waktu pagi dan petang. Di penghujung siang dan di akhir malam. Terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama berapa hari? 3 hari itu. Itu tandanya kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria bahwa istrimu akan diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, dan ketika malaikat berkata, maksudnya malaikat Jibril, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, istofaki, telah memilihmu, wa tahharaki, dan menyucikanmu dari sentuhan laki-laki, wastafaki ala nisa'il alamin, dan mengutamakanmu atau memilihmu atas wanita-wanita yang terbaik di seluruh penjuru dunia. Artinya nih, keturunan yang terjadi ini dari keturunan Siti Maryam pula. Telah Allah pilih Siti Maryam itu dan menyucikannya dari sentuhan laki-laki, tapi punya anak. Seorang perempuan namanya Maryam. Nama anaknya siapa? Namanya Isa bin Maryam. Makanya Isa bin Maryam. Tidak punya suami, tapi punya keturunan. Tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesuciannya, kemuliaannya. Kalau Allah sudah menghendaki, sesuatu pun terjadi. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'il alamin arba'un. Kata Rasulullah, perempuan-perempuan terbaik di dunia ini cuma ada 4. Kata Rasulullah. Siapa yang pertama? Maryam binti Imran. Ini Siti Maryam yang memiliki keturunan, beberapa keturunan menjadi seorang nabi, menjadi para nabi. Lalu yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan terbaik di dunia adalah Asiyah, istri daripada Fir'aun. Fir'aunnya laknatullah, istrinya tapi menjadi orang yang terbaik
di dunia di mata Allah. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Rasulullah, 4 perempuan terbaik di dunia, yaitu tadi ada 4. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Jibril, kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu dan menyucikanmu dari sentuhan laki-laki, lalu memilihmu dan mengutamakanmu ala nisa'il alamin, atas perempuan-perempuan yang terbaik di seluruh dunia. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, uqnuti li rabbiki, taatlah kepada Allah, tunduklah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, wasjudi, sujudlah, warka'i, dan rukuklah, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Artinya diperintahkan untuk melaksanakan sholat bersama orang-orang yang sholat. Awas nih kalau salah mengartikan ayat ini. Di dalam ayat ini Siti Maryam disuruh sujud dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Nanti jangan sampai ayat ini aja cuma ruku sama sujud doang, kagak ada takbir, kagak ada baca surat, kagak ada apa-apa. Begitu nanti sholat. Ya, makanya pentingnya kita ngaji ya begini, jadi tahu ya. Maknanya, tafsirnya adalah sholatlah bersama orang-orang yang sholat, sebagaimana sholatnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak begitu. Dan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Ayat ini ditutup dengan mengarahkan pembicaraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah diberitahu, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, zalika, yang demikian itu, yakni apa yang telah disebutkan tentang Nabi Zakaria dan Maryam itu, min amba'il ghaibi, adalah sebagian dari berita-berita gaib. Maksudnya berita-berita yang belum kamu ketahui wahai Muhammad. Maka aku beritahu di dalam firmanku, kata Allah, nuhihi ilaika, yang kami wahyukan kepadamu, seluruhnya kami wahyukan kepadamu hai Muhammad. Maka kamu akan menjadi tahu tentang kisah Nabi Zakaria dan Siti Maryam. Wa ma kunta ladaihim, padahal kamu tidak hadir bersama mereka, id yulquna aqlamahum, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka ke dalam air untuk mengundi siapakah yang berhak untuk merawat, mengasuh Siti Maryam waktu itu. Pada ayat sebelumnya dulu pernah diceritakan, ayyuhum yakfulu Maryam, siapakah di antara mereka yang akan mengasuh, mendidik
membesarkan Siti Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yakhtasimun, dan kamu juga tidak hadir bersama mereka id yakhtasimun, ketika mereka bersengketa tentang pengasuhan Siti Maryam, siapa yang berhak untuk mengasuhnya, sehingga kamu akan dapat mengetahui dan menceritakan kisahnya dari firman-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu baru mengetahui dengan perantara wahyu yang aku berikan. Jadi Nabi tahu semua kisah-kisah umat terdahulu ya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pun berlaku kepada kita. Ya, kisah-kisah yang dulu, umat-umat yang dulu yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an harus menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana doa Nabi Zakaria yang begitu mulia doanya di hadapan Allah, yang begitu khusyuk ketika berdoa, yang begitu benar-benar ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus asa. Meskipun usianya sudah lanjut, ternyata dikabulkan doanya oleh Allah. Ingin punya anak. Maka ketika kita ingin benar-benar punya anak, ya doanya harus maksimal tuh. Doanya harus maksimal. Ikhtiarnya pun harus maksimal. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kisah daripada Nabi Zakaria dan Siti Maryam yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita pun dapat mencontoh kemuliaannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita di mata Allah menjadi orang-orang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjadi mulia di hadapan Allah, kita wafat pun dalam keadaan dipastikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini mendapatkan ganjaran pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah dan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.